Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Nah, tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Nah, sasaran program Indonesia Sehat adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu masalah besar pada pasien penderita hipertensi adalah kepatuhan dalam mengonsumsi obat-obatan yang diberikan, dan pasien penderita hipertensi sering menganggap bila tekanan darah mereka sudah kembali normal, mereka menghentikan obat-obatannya. Nah, diperlukan usaha yang cukup besar untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi obat demi mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Tujuan dalam pengobatan hipertensi adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Morbiditas dan mortalitas berhubungan dengan kerusakan organ target seperti pada kejadian kardiovaskuler, gagal jantung, dan gagal ginjal. Judul materi: edukasi nutrisi dan patuh obat pada pasien hipertensi. Pelaporan telaah jurnal terkait materi, diagnosa yang diangkat, kesiapan peningkatan pengetahuan, intervensi edukasi kesehatan. Autor Oktaviani Maria Dilianti, Sondang Ratnauli Sianturi, Paramita WN Marlina. Judul: peningkatan kepatuhan berobat melalui edukasi bagi penderita hipertensi di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross-seksional. Kemudian berikutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan penyakit hipertensi dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi. Hasil dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengukuran tekanan darah terhadap seluruh responden yang berjumlah 58 orang. Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan, responden yang patuh berobat menunjukkan tekanan darah yang terkontrol, artinya tidak terjadi peningkatan dari hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan sebelumnya. Tetapi ada beberapa responden yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan darah berdasarkan hasil wawancara. Didapatkan bahwa responden yang mengalami peningkatan tekanan darah sudah patuh minum obat, tetapi tidak menjaga pola makan seperti tetap mengonsumsi daging, ikan asin, tidak membatasi penggunaan garam, dan tetap melakukan kebiasaan merokok, pembatasan natrium, serta olahraga teratur. Kesimpulannya, peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan, 50% responden berusia 56-65 tahun, dan 34,5% berusia 46-55 tahun. Sebesar 6,9% responden memiliki pendidikan perguruan tinggi. Sebagian besar responden bekerja sebagai buruh, IRT, pensiunan, dan beberapa di antaranya tidak bekerja. Responden dengan tingkat pengetahuan baik sebesar 82,8% dan 17,2% responden berpengetahuan kurang. Responden yang patuh menjalani pengobatan sebanyak 56,9% dan yang tidak patuh adalah 43,1%. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan penyakit hipertensi dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Puskesmas Nagi, Kecamatan Larantuka dengan nilai P-value
sama dengan 0,011. Halo teman-teman semua, berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Nah, hingga saat ini prodi keperawatan sangat dibutuhkan di dunia, bahkan di Indonesia, mengingat kita sedang dan sementara mengalami virus COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk kuliah ataupun masuk dalam universitas atau perguruan tinggi yang mana, ayo bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus UNPI? Karena UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Manado, yang sudah berdiri sejak 2 Oktober 2000 dan saat ini telah terakreditasi B. Jadi, jangan ragu menjadi seorang perawat profesional. UNPI Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 prodi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya yaitu Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, segera bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!